Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini saya akan memberikan satu pengantar mata kuliah yang berhubungan dengan morfologi. Saudara sekalian, tentu kita bertanya-tanya sebetulnya morfologi itu apa? Apa yang dimaksud dengan morfologi itu ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan 3 pandangan para ahli yang berhubungan dengan morfologi. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Ramlan. Beliau mengatakan morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu. Ya, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantiknya atau fungsi maknanya. Itu yang disampaikan oleh Ramlan. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh Krida Laksana. Beliau menyampaikan morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata. Nah, itu yang disampaikan oleh Krida Laksana. Yang ketiga, morfologi yang disampaikan oleh Raf. Beliau mengatakan morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Itu sangat sederhana ya. Jadi kata itu terbentuk, ada prosesnya, yaitu yang disampaikan oleh Kraf. Saudara sekalian, ketiga pandangan para ahli ini kita bisa mengambil satu simpulan bahwa yang dimaksud dengan morfologi adalah yang pertama bidang linguistik, ilmu bahasa atau bagian dari tata bahasa yang mempelajari morfem dan kata beserta fungsi yang tadi ya, fungsi gramatikal dan fungsi semantiknya di perubahan-perubahan itu. Nah, itu simpulan yang kita ambil. Saudara sekalian, kita melangkah ke hal yang berikutnya. Bagaimanakah ruang lingkup morfologi? Seperti apa ruang lingkupnya dia? Di sini ada 3 ruang lingkup yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah morfem, yang kedua morf, dan yang ketiga alomorf. Ketiga ruang lingkup ini kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah morfem. Morfem ya, secara pengertian yang pertama disampaikan oleh Abdul Khair. Beliau menyampaikan morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Itu yang disampaikan oleh Khair ya. Yang berikutnya yang disampaikan oleh Krida Laksana. Yang dimaksud dengan morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian yang lebih kecil lagi ya. Misalnya ada ter, ada di, ada pensil dan sebagainya. Jadi ter tidak bisa lagi dibagi, pensil tidak bisa lagi dibagi. Kapan dibagi tidak punya makna dia. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh Krida Laksana. Yang berikutnya morfem yang disampaikan oleh Kraf ya. Beliau menyampaikan morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata yang dapat dibedakan artinya. Ini yang disampaikan oleh Kraf. Saudara sekalian, dari ketiga pandangan ini mengenai morfem, maka kita bisa mengambil benang merah atau satu simpulan bahwa yang dimaksud dengan morfem adalah satuan bahasa atau gramatik terkecil yang bermakna tentunya yang dapat berimbuhan ya, yang dapat berwujud imbuhan atau berwujud kata. Itu simpulan yang kita ambil dari 3 pandangan tadi. Yang berikutnya saudara sekalian, penentuan morfem. Jadi morfem ini ada prinsip-prinsipnya gitu ya. Jadi dikatakan ini morfem, ini bukan, tentu ada prinsip yang menjadi standar. Yang pertama adalah kita melihat satu pandangan yang disampaikan oleh ini Ramlan ya, yang disampaikan oleh Ramlan. Beliau menyampaikan ada 6 prinsip yang menjadi standar penentuan morfem itu sendiri. Yang pertama adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti leksikal atau makna gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Ya, misalnya satuan lihat ya, dalam dilihat, melihat, penglihatan, dengan demikian lihat itu merupakan morfem. Yang berikutnya, prinsip yang kedua yang disampaikan oleh Ramlan itu adalah ya, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda ya, merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan satuan fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Sebagai contoh, mem, men, meng dalam kata membawa, mendukung, menggali memiliki arti yang sama dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Yaitu ya, satuan-satuan itu muncul karena mengikuti konsonan B, D, dan G. Jadi secara fonologis ini bisa digali bahwa
Proses ya berubahnya mem, men, meng itu karena apa? Ada kajian fonologisnya di situ karena ada konsonan B, ya, ada konsonan D, ada konsonan G. Nah, itu ya, saudara. Yang berikutnya adalah prinsip yang ketiga, ya, yaitu satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda. Sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer. Dalam hal ini dapat diterapkan secara silih berganti. Misalnya, ya, bel dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan ber dalam berkebun atau be dalam bekerja, sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu yang kosong ya, kekosongan itu merupakan morfem. Ya, sebagai contoh dalam kalimat dia makan kacang. Ya, dia makan kacang. Ya, kata makan dipakai tanpa menggunakan mo. Ya, morfem mo tidak ada dalam struktur itu, gitu ya. Artinya tidak nampak. Tapi kita mengatakan me di situ adalah satu morfem tapi morfem zero. Itu yang disampaikan oleh Ramlan, ya. Prinsip yang selanjutnya adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika maknanya berhubungan walaupun letaknya dalam kalimat tidak sama. Ya. Misalnya kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan duduk orang itu sangat sopan. Ya. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya, ya, buku berarti kitab dan buku berarti sendi, ya. Atau kata mulut dalam kalimat mulut gua itu lebar, ya. Dan mulut orang itu lebar, itu kan, ya. Maknanya berbeda kan, gitu ya. Ya, itu saudara. Prinsip yang terakhir adalah prinsip yang keenam, ya. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem, ya. Misalnya di samping kata bersandar yang memiliki satuan ber dan sandar terdapat kata sandaran yang memiliki satuan sandar dan an. Oleh karena itu, ya, ber, sandar dan an merupakan morfem yang berbeda. Jadi bersandar itu 3 morfem. Morfem ber, morfem sandar dan morfem an. Jadi beran imbuhan, sandarnya kata dasarnya. Nah, itu saudara. Ya. Selanjutnya, ya, kita mengambil satu simpulan dari pembahasan morfem tadi, ya. Kita mengambil simpulan bahwa morfem maka terlihat ada 2 bentuk, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas, ya, tadi ada kata sandar, ada kata mulut, ada kata gua, ada kata punya, dan lain-lain. Itu morfem bebas. Ya. Dan yang berikutnya morfem terikat. Ya, morfem terikat ini yang mana? Ada kata ber, ada kata di, ada meng, ada an tadi, ya, dan lain-lain. Coba kita lihat saudara, ya, bentuk yang lain. Jadi saya jelaskan dulu, ya, morfem bebas maksudnya adalah dia bisa berdiri sendiri, dia memiliki makna sendiri. Katakan sandar, sandar berdiri sendiri, ya, dia tetap masih memiliki makna. Kalau bandingkan dengan yang imbuhan, ya, yang terikat ber, apa maknanya ber? Tidak memiliki makna. Dia terikat manakala bermakna manakala dia berdampingan dengan kata yang lainnya, misalkan kata bersandar, ya, ya, di gua. Nah, itu kan, ya, di tidak punya makna, dia terikat. Dia memiliki makna manakala harus ada yang lain yang merapat, makanya dia terikat dengan unsur yang lain. Nah, itu saudara sekalian, kita masuk berikutnya adalah morf. Tadi morfem, sekarang morf. Morf dan alomorf, ya. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Itu morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya i, ya, pada kata kenai adalah morf, ya. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Itu yang disampaikan oleh Krida Laksana. Selanjutnya alomorf.
Yang dimaksud dengan alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya, ya. Misalnya ber, be, dan bel adalah alomorf dari ber. Jadi ber, be, dan bel alomorf dari ber. Ya. Seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men, ya, men kapital mempunyai alomorf. Ya, mempunyai variasi lah begitu, ya, mempunyai alomorf. Men, men, me, men, mem, men, menge, ya, seperti pada kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Jadi saudara, ya, men itu mempunyai alomorf yang banyak, ya. Men dari tadi dari morf men, katakan dari morf ber, ya. Saudara sekalian, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi morfem. Abdul Khair mengklasifikasikan morfem yang pertama berdasarkan kebebasannya. Dibedakan yang pertama morfem bebas, ya, yaitu morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam penuturan. Misalnya bentuk pulang, makan, rumah, bagus adalah termasuk morfem bebas, ya. Yang berikutnya adalah morfem terikat, ya, yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya bentuk juang, henti, gaul, dan semuanya bentuk afiks, ya. Maksudnya tadi, ya, ber, bel, me, men, an, dan sebagainya, itu, ya, yang bentuk afiks. Yang berikutnya adalah berdasarkan keutuhannya. Dibedakan yang pertama morfem utuh, yaitu morfem yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Misalnya meja, kursi, rumah, ya, juang, dan sebagainya, itu morfem utuh. Yang berikutnya adalah morfem terbagi, yaitu morfem yang merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi. Misalnya pada kata satuan, ya, satu merupakan morfem utuh dan kean adalah morfem terbagi, ya. Semua afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terbagi. Selanjutnya saudara, klasifikasi morfem berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama morfem segmental, ya. Yang kedua morfem suprasegmental. Jadi berdasarkan unsur pembentuknya kita bisa bedakan dua. Yang pertama morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, ya, dan semua morfem yang berwujud bunyi. Dan morfem suprasegmental yaitu morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental itu sendiri seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Contoh ini berada pada bahasa-bahasa luar, ya, seperti bahasa Cina, Burma. Klasifikasi morfem berdasarkan maknanya, yaitu dibedakan yang pertama morfem bermakna leksikal, dan yang berikutnya adalah morfem bermakna tak leksikal atau tak bermakna leksikal, ya. Bermakna leksikal yaitu morfem-morfem yang secara inher telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu proses dengan morfem lain. Misalnya morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan sebagainya, gitu, ya, adalah morfem bermakna leksikal. Artinya dia bisa berdiri sendiri, ya, ya, otonom, ya. Yang kedua adalah morfem tak bermakna leksikal, yaitu morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan morfem lainnya dalam proses morfologis. Misalnya morfem-morfem afiks, ya, ber, me, ter, dan sebagainya. Itu adalah morfem tak bermakna leksikal. Saudara, selanjutnya kita masuk pada wujud morfem. Wujud morfem dapat berupa kata, akar, afiks, dan klitik, ya. Berikut penjelasannya, ya. Kita lihat ada 4 ini, ya. Wujud morfem itu yang pertama adalah kata, ya. Apa itu kata? Satuan bebas yang paling kecil setiap satuan bebas adalah kata. Contohnya rumah, perumahan, sekolah, mahasiswa, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah akar. Wujud morfem yang kedua adalah akar, yaitu dasar dari segala kata, baik berbentuk bebas maupun terikat yang telah memiliki makna, ya. Misalnya
Ya, bentuk bebas seperti buku, rumah, cantik, dan sebagainya. Bentuk yang terikat seperti kendara, juang, temu, dan sebagainya. Wujud morfem yang ketiga adalah afiks. Apa itu afiks? Yaitu bentuk terikat yang apabila ditempelkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Ya, afiks mencakup prefiks, ada sufiks, ada konfiks. Ya, jadi awalan, akhiran, ada sipan. Ya. Yang berikutnya wujud dari morfem yang keempat adalah klitik. Apa itu klitik? Yaitu satuan yang secara gramatikal tidak mempunyai kebebasan, tetapi mempunyai makna leksikal meskipun tidak memiliki ciri-ciri sebagai akar atau kata. Klitik mencakup ada proklitik, ada enklitik. Misalnya proklitik ya, ku tulis, ku baca, ku tanya, dan sebagainya, itu proklitik. Dan enklitik kita lihat ya, tulisanku, bukumu, suratnya, dan sebagainya, itu enklitik.